Kelurahan Palopat Maria merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Hutaim Baru, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah sekitar 244,7 hektar. Topografi di daerah ini berada di perbukitan dan pegunungan, yang menyebabkan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Palopat Maria adalah sebagian besar sebagai petani. Kelurahan Palopat Maria merupakan salah satu bentuk daerah otonom yang dapat mengurus pemerintahannya, di mana daerah ini diberikan wewenang atau otonomi pengelolaan anggaran sendiri. Pemasukan kelurahan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau yang biasa disebut dengan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Kemudian, APBD ini akan dialokasikan untuk keperluan masyarakat. Alokasi anggaran kelurahan atau yang biasa disebut dengan AAK merupakan salah satu dana kelurahan yang bersumber dari APBD. Dana alokasi ini sudah pasti ada pada setiap tahunnya, yang mana AAK ini digunakan untuk kebutuhan operasional perangkat kelurahan dan berbagai program kegiatan kelurahan itu sendiri. Program-program yang dimaksud berupa seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui implementasi pengelolaan atas kebijakan alokasi anggaran kelurahan atau biasa disebut dengan AAK di Kelurahan Palopat Maria. Selanjutnya, untuk mengumpulkan informasi terkait pengelolaan dana alokasi anggaran kelurahan, metode yang saya gunakan adalah dengan metode wawancara. Adapun di sini saya akan mewawancarai Ibu Erna Harahap sebagai Sekretaris Lurah di Kelurahan Palopat Maria. Kebijakan pemerintah terhadap dana APBD diimplementasikan dalam bentuk alokasi anggaran kelurahan yang diharapkan lurah sebagai pejabat publik dapat mempergunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Ibu Erna menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran kelurahan sudah dijalankan dengan semestinya, mulai dari memenuhi kebutuhan operasional perangkat kelurahan, yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih didapati fasilitas yang tidak memadai, seperti mesin ketik manual, dan sekarang telah diganti menjadi yang lebih modern. Pengalokasian dana anggaran kelurahan di Kelurahan Palopat Maria untuk pembangunan fisik telah dijalankan, seperti adanya pembangunan selokan. Pembangunan selokan ini bertujuan agar menghindari genangan air, supaya terhindar dari terjadinya banjir di Kelurahan Palopat Maria. Lihat kondisi jalan pemukiman di Kelurahan Palopat Maria yang jalanannya masih berbatu dan belum diaspal, perlu kiranya dilakukan perbaikan, karena jalan ini merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dipenuhi agar tercapai kesejahteraan masyarakat Palopat Maria. Ibu Erna menjelaskan, untuk masalah jalan pemukiman di Kelurahan Palopat Maria sudah dalam tahap proses perencanaan. Kenapa sekarang belum dijalankan? Karena masih terkendala pada dana yang terbatas. Selanjutnya, alokasi anggaran dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang berada di Kelurahan Palopat Maria. Program pertama adalah pemberdayaan masyarakat tani. Program ini dikhususkan bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani. Program ini dilakukan dengan pemerintah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para petani yang bertujuan agar para petani dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih maksimal. Program kedua adalah program Raskin, yakni pemberian beras kepada warga miskin di Kelurahan Palopat Maria. Program ini bertujuan agar warga Palopat Maria dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, pemberdayaan di bidang kesehatan Kelurahan Palopat Maria. Implementasi dari pemberdayaan di bidang kesehatan ini dilakukan dengan dibangunnya puskesmas dengan fasilitas yang memadai di kelurahan tersebut. Perencanaan memang dibuat oleh masing-masing kasih yang nantinya akan bisa
Seperti yang telah dijelaskan beliau, bahwasanya untuk menjalankan program pemberdayaan ini bukan hanya dari pihak pemerintah saja. Agar program-program pemberdayaan tetap berjalan, dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Palopat Maria. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk kelangsungan dari program-program yang telah diselenggarakan. Di sini Pak Edi Suhadi sebagai petani padi menuturkan banyak sekali manfaat yang diterima oleh beliau atas adanya program pemberdayaan tani yang diberikan oleh pemerintah. Beliau bersyukur bisa mengikuti pelatihan dan binaan yang diberikan oleh Pak Lurah, karena dengan adanya bimbingan pemerintah, hasil dari pertanian yang dimiliki Pak Edi mengalami peningkatan. Pengawasan yang saya lakukan terhadap program dan kegiatan akan pemberdayaan masyarakat ini bentuknya ya saya mengelola. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada kasus ini adalah bahwa kebijakan alokasi anggaran kelurahan dibutuhkan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang, adanya pengorganisasian atau pembagian tugas yang adil, dan adanya pengendalian fungsi manajemen di setiap bidang yang ada di kantor Kelurahan Palopat Maria. Tidak lupa pula, salah satu poin penting untuk mendukung kebijakan alokasi anggaran kelurahan yaitu tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat, khususnya pada program-program pemberdayaan masyarakat. Jadi, manajemen publik sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada, supaya fungsi-fungsi manajemen dapat berfungsi dengan baik.